Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Sekarang tanggal 1 Maret jam 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali menganalisa SAUUSD atau emas ya guys ya. Kita menganalisa pergerakan hari ini akan seperti apa sih. Kemarin kita sudah sempat analisa ya guys ya, emas nih bakalan tembus naik. Kalau misalkan di 2024 ini nggak ditembus, dia bakalan balik arah naik untuk berusaha nembus ke 2044 ya guys ya. Ternyata ini tembus sampai ke berapa ini? 2050 teman-teman ya. Berarti ini benar-benar strong buyer atau strong bullish banget ya. Coba kita lihat di time frame gede dulu, time frame monthly. Nah, kenapa saya pindah ke time frame only karena ini udah pergantian bulan ya guys ya. Berarti ini udah pergantian candle juga di time frame monthly atau 1 bulan. Jadi ini kita bisa lihat ya teman-temannya. Ini aku hapus dulu, ini kecil nih. Nah, di sini sudah terlihat candle hammer atau pin bar ya. Ini kemungkinan besar dia bakalan lanjut naik lagi karena ini kemarin habis ada candle candle bearish atau candle turun, kemudian dia turun sedikit, ngebentuk candle pin bar ya guys ya. Ini kemungkinan besar ya dia bakalan naik lagi buat nyoba nembus ke 2133 ini untuk time frame monthly ya guys ya. Cuman butuh waktu bisa 1 atau 2 bulan nih untuk ke 2100 lagi, oke. Jadi kita bergeser ke time frame yang lebih kecil dulu. Untuk time frame weekly kita lihat di sini sudah ada candle eh pin bar juga di sini ya. Kita bisa lihat di sini ada indikator fraktal juga di bawah. Ini menandakan bahwa market sudah nggak kuat untuk di time frame weekly ya. Udah nggak kuat turun. Jadi kemungkinan besar ini kemarin juga sudah kita analisa ya. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek video sebelumnya ya. Ini kalau kita lihat di time frame weekly, di sini ada resisten ya. Ini resisten time frame daily ya. Ini bisa di untuk weekly juga bisa disebut resisten juga ya, cuman resistennya resisten yang terdekat ya. Kalau resisten yang benernya untuk time frame weekly kan di sini ya. Karena ini resisten terakhir ya, resisten terakhir, dan ini juga support terakhir. Kenapa? Karena support di sini belum ada yang berhasil nembus ya. Berarti ini support terakhirnya. Oke, kita lihat lagi eh time frame daily ya guys ya. Ini kan kalau misalkan di monthly udah kita tahu ya dia bakalan bullish, bakalan mau naik. Cuman jaraknya masih lama ya, bisa 1 sampai 2 bulan. Nah, kita lihat di time frame weekly untuk minggu ini atau minggu depan kemungkinan besar di 2065 ini akan ditembus ya guys ya. Karena dia nih berusaha buat nembus ke resisten. Kenapa? Karena support yang ada di sini, support terakhir ini belum ditembus-tembus nih, belum berhasil tembus. Ini terakhir 1984, terus dia apa ya, rejection ya atau reversal, dia balik arah lagi, ternyata nggak kuat turun untuk turun nembus ke ini berapa sih harganya, coba bentar aku cek dulu. 1972 ya, 1972 dia nggak kuat, cuman sampai 1984 nggak kuat tembus di sini, akhirnya dia naik lagi. Nah, kemungkinan besarnya dengan karakter emas yang hanya bulak-balik support resisten supply demand aja, dia bakalan coba ke 2065 ini teman-teman ya. Kalau misalkan dia sudah sampai ke 2065, seandainya dia nggak tembus ya, seandainya dia nggak tembus, terus dia bergerak turun. Nah, kemungkinan besar di 2072 ini, 1972 sorry, 1972 ini dia bakalan ditembus. Gitu guys ya. Jadi ini untuk time frame weekly ya. Jadi itu gambaran untuk time frame weekly dia bakalan mau ke 2065. Oke, kita bergeser ke time frame daily atau day 1. Nah, kita lihat di sini kita bisa lihat ya guys ya. Kita sudah hitung support resisten di daily dan harga pivot juga sudah kita hitung kemarin ya. Buat yang belum tahu gimana sih cara menentukan support resisten dan
harga pivot atau rata-ratanya ini kalian bisa cek di video sebelumnya ya guys ya. Ini sudah bergerak naik terus. Jadi posisi buy itu lebih aman dibandingkan posisi sell ya guys ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang punya posisi sell, kalau misalkan nggak mau di cut loss, kalian harus punya equity atau balance yang kuat nahan sampai ke 2065 ini ya guys ya. Karena kemungkinan besarnya dia bakalan mau ke 2065 ini, karena kalau dilihat dari pergerakannya dan rejectionnya dia terus bullish ya. Di 2024 selalu dipentalin, nggak berhasil ditembus-tembus ya. Kecuali kemarin yang sudah kita analisa juga, kalau misalkan dia turun bisa ke 2016 ini, dia bakalan balik lagi ke 1984. Ternyata enggak ya, sampai 2024 doang, terus dia naik thread. Nih 90% lah ya. 90% dia bakalan ke 2065. Oke, itu untuk candle daily. Kita bergeser ke time frame yang lebih kecil lagi, H4. Untuk di H4, oke, untuk di H4 kita bisa lihat di sini sudah terbentuk resisten baru ya, teman-teman ya. Di sini sudah terbentuk resisten baru. Oke. Berarti support terbarunya adalah di sini ya guys ya. 2024 ini sudah jadi support untuk time frame H4 dan H1 pastinya, sudah pasti. H4 sudah pasti ini jadi support. Ini supportnya 2024 dan resistennya di 2050. Ya. Oke, sekarang kita mau hitung buat teman-teman yang mau entry, pastikan kalian mau bingung nih mau buy atau sell untuk market Eropa yang bentar lagi mau buka. Ini kita bakalan hitung dulu. Kita hitung support dan resisten terbaru untuk time frame H1 dan H4 ya guys ya. Ini ada 2050,5. Oke. Yang bawahnya 2024,4. Oke, kita hitung ya guys ya. Kita coba hitung untuk pivot time frame H1 2050,5 dikurang 2024,4. Hasilnya 26,1, kita bagi 2 ya. Kita mau ngambil rata-rata dan kita tambah lagi hasilnya 2024,4. Nah, 2037,4 nih teman-teman ya. Ini untuk harga pivot di time frame H1. Kita kasih warna biru atau ungu ya. 37,4. Kita kasih nama ya. Pivot H4 aja biar. Nah, oke. Di sini sudah terbentuk harga pivot. Kita sudah tahu harga pivot, support resisten di time frame H1 juga sudah tahu ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ambil posisi, sekarang harga masih di 2044, ini masih di tengah-tengah ya guys ya. Kalau saran sih aku tunggu dia turun ke 2037 baru aku open posisi buy, atau kalian bisa langsung open buy limit di 2037 ini ya guys ya. Atau kalau kalian punya analisa sell, kalian bisa taruh posisi sell limit, tapi kalau menurutku sih jangan dulu ya. Bisa juga sih, tapi kalian bisa taruh di harga 48 sell limit atau di 49 ya, stop lossnya di 51 atau 52 di atas ini. Tapi resiko untuk kita open posisi sell itu lebih tinggi dibandingkan kita open posisi buy ya, karena kita tadi sudah lihat di time frame daily dan weekly juga semua menunjukkan dia bakalan mau naik. Jadi ini trennya sedang naik ya guys ya. Kalau misalkan kalian open posisi sell, resikonya akan lebih tinggi, walaupun memang apa ya, kita udah di harga resisten ini ya, tapi bisa dicoba untuk open posisi sell. Kalian bisa ambil take profitnya di 2037, take profit yang pertama, yang kedua di 2028 ya guys ya. Oke, kalau begitu kita coba pasang buy limit di 2037.
37,5. Stop lossnya nggak usah jauh-jauh, kita ambil berapa ya, 2030, 2032, 5 poin aja. Oke, untuk take profit kalau misalkan 2065 bisa sih, 2062 aja, jangan terlalu jauh banget. Ih, kok nggak bisa? Off quote mulu sih, kenapa sih? Nah, oke, sudah terbentuk buy limit ya guys ya. Nah, di sini ada buy limit ya. Di harga ini ada buy limit. Kalau misalkan dia turun koreksi set, di sini buy, kita open posisi buy, take profitnya di area sini ya, dekat-dekat area resisten sini. Kenapa nggak di resisten? Karena kalau dipentokin di resisten belum tentu dia kuat tembus ya teman-teman ya. Jadi agak dikurangin sedikit. Kalau misalkan seandainya dia kuat tembus terus lanjut terus ya rezeki itu namanya kalau misalkan nggak pakai take profit. Tapi disarankan kalau misalkan nggak pakai take profit kita tinggal gitu kan ya, nggak dipantau-pantau harga pergerakan emasnya, ditinggal liburan atau main atau segala macam ya, ada urusan, kita pasang take profit di sini ya. Karena apa? Karena misalkan nggak kena 2065-nya, dia nggak kuat, dia bakalan bisa turun lagi teman-teman ya. Dia turun lagi untuk ibaratnya ancang-ancang buat nembusin lagi gitu ya. Jadi untuk analisa market Eropa mungkin sampai sini aja guys. Sampai sini dulu, nanti kita bakalan lihat market Amerika. Oh iya, kita belum cek berita. Coba kita cek berita dulu. Apakah ada yang bagus untuk berita tanggal 1 hari ini? Oke, kita lihat di sini lumayan ada beberapa yang berwarna merah dan orange ya, high impact dan medium impact lumayan. Oh, nanti malam ada nih, teman-teman. Nih nanti sore jam 5 nih Euro USD lumayan medium impact, high impactnya jam 10 malam nih teman-teman ya. High impactnya di jam 10 malam bakalan banyak news dari USD ya guys ya. Jadi kita bakalan tunggu dulu, kemungkinan besarnya dia bakalan turun dulu terus baru naik lagi, atau dia mau coba resisten 2050. Seandainya dia nggak kuat, nanti malam didukung berita ternyata dolar menguat ya guys ya. Kalau misalkan dolar menguat, dia bakalan turun dari harga 2050 ini, dia bakalan turun. Jadi kita tunggu aja untuk market Amerika. Market Eropa mungkin sampai sini dulu guys ya. Buat yang mau ditanyakan silahkan komen aja di kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga subscribe buat yang baru bergabung ke channel ini. Mungkin sampai sini dulu, aku pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.